Oke, selamat datang di segmen selanjutnya nih, ya kan? Di segmen yang sudah setelah yang tadi, sekolah, mahasiswa, intern, kita masuk ke dalam dunia kerja gitu kan ya. Jadi baru masuk di dalam dunia kerja. Nah, ini aku udah tulis teman-teman ya, ada pembagiannya langsung. Di sini kita akan langsung ngobrol. Kira-kira seperti apa sih? Tapi pertama yang mungkin akan aku bedakan adalah di sini aku tidak membedakan lagi antara kamu tinggal sendirian, kamu tinggal bersama orang tua. Kenapa? Ya, karena aku anggap kamu adalah satu individu yang sudah bisa dan harus membiayai dirimu sendiri. Jadi kita anggapannya kita kesampingkan dulu pendapatan dari orang tua, ya. Nah, selanjutnya di sini pos-posnya itu sama. Ada kredit, ada insurance, ada saving, dan di belakang ada surprise. Cuma di sini teman-teman, yang harus kamu tahu adalah kamu harus pedulikan dulu nih yang namanya kredit ini. Kenapa? Karena kredit ini teman-teman, in the same time dia adalah pedang bermata dua. Di saat yang bersamaan lagi, you have to yang namanya build your own credit score. Buat KPR lah, buat KKB. Itu perlu banget tuh. Yang namanya kamu punya kredibilitas di skormu ini. Tapi kalau misalkan kamu melebihi dari batas maksimummu, itu akan jadi pedang yang malahan akan kena kamu sendiri. Bukan kamu bisa memanfaatkannya, tapi kamu yang dimanfaatkan. Jadi jangan sampai, oke? Nah, maksimumnya adalah 35%. Kalau insurance tetap sama, minimalnya adalah 10%. Saving minimalnya 10%, tapi di sini ada yang berbeda gitu kan. Ada NWLS. Apakah itu gitu kan? Need, want, dan juga lifestyle. Di sini aku tidak membedakan lagi di mana need-mu dan juga want-mu and juga your lifestyle. Aku tidak membedakannya lagi. Kenapa? Pertanyaannya. Karena gini, ceritanya kalau misalkan kita bedakan lagi, bisa-bisa mindsetnya kita sebagai manusia adalah, oh kita punya yang namanya pos sendiri nih untuk kita senang-senang. Ya, sebenarnya nggak masalah kalau misalkan kamu bagi lagi di sini. Nih, kamu bagi lagi tidak masalah. Tapi maksimumnya adalah 45%. Sel, kalau misalkan aku tidak punya insurance, apa yang harus aku lakukan? Yang harus kamu lakukan adalah masukkan ke dalam saving. Ya kan? Sel, kalau aku nggak punya hutang, apa yang harus aku lakukan? Ya kalau kamu tidak punya hutang, tidak berarti bahwa kamu bisa mengalokasikannya ke dalam need want savingmu ini. Sel, kalau misalkan hutangku, ya kan, itu adalah hutang konsumtif, itu seperti apa? Hutang konsumtif, ya teman-teman, itu dibedakan di sini. Ada dua, ya. 20% adalah untuk yang produktif ya. Ini maksimumnya. Kalau yang hutang konsumtif itu 15%. Tapi sekarang pertanyaannya, yang boleh dimaksimalkan adalah hutang yang produktif. Kalau kamu punya hutang produktif 35% itu tidak masalah. Tapi kalau kamu punya hutang konsumtif itu 35% atau melebihi dari batasnya yaitu 15%, saran saya segera dilunasi dan jangan, oke? Itu ya, jadi kita ada 4 pembagian di sini teman-teman ya, dari kredit, insurance, saving, dan juga need, want, and juga your lifestyle itu seperti apa. Nah, tapi sekarang pertanyaannya gini, Sel, gimana caraku mengalokasikan aset yang sesuai gitu kan? Di sini aku tidak akan bahas dulu, mohon maaf ya kan. Tapi di sini kita akan konsisten dulu dengan yang namanya budgeting ini. Apakah boleh diganti-ganti? Jawabannya adalah boleh, ya. Cuma di sini saranku adalah yang boleh kamu ganti adalah dari need, want, dan juga your lifestyle serta ke kreditnya. Untuk insurance, kalau mau hilang dulu nol nggak masalah. Tapi kalau bisa, ya kita mulai pelan-pelan yang namanya membudgeting gitu loh. Jadi meskipun kita tidak pakai teman-teman, meskipun kita belum pakai, kita mulai harus sisihkan dulu. Kenapa? Supaya kamu nggak kaget. Ketika nanti kamu masuk dalam tempat kerja nih, kamu dapat yang namanya asuransi kantor. Bagus nggak? Oh bagus sekali. Tapi asuransi kantor itu akan ada di badan kamu kalau misalkan kamu kerja di sana. Kalau kamu sudah tidak kerja di sana ya asuransi kantornya sudah hilang. Tapi kalau kamu kena resiko dulu di dalam kantor itu, ya mungkin bisa dilanjutkan. Tapi insurance selanjutnya tidak akan menerima kamu dengan resiko yang sudah terjadi. Jadi saranku adalah mulai disisihkan terlebih dahulu. Buat kamu yang masih bingung, ada modul asuransi 101, kamu juga bisa konsultasi ya kan di TU Hotline. Kita bisa ngobrol di sana lebih lanjut lagi. Kita akan lanjut nih buat kamu ya kan sekarang ke dalam yang sudah punya tanggungan. Oke, di video selanjutnya kita next dulu.